Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tim Channel, guys. Oke, hari ini saya mau sedikit membahas mengenai helm ini. Ini adalah helm Zeus, tipenya ZS806. Jadi helm ini helm yang saya pakai sehari-hari untuk motoran gitu ya. Sehari-hari itu ya dari rumah ke kantor gitu ya, atau mungkin beberapa kali kalau lagi morning ride gitu ya, tergantung situasi aja. Nah, helm ini sudah saya pakai kurang lebih berapa ya, 1,5 tahunan lah kurang lebih ya, plus minus lah ya 1,5 tahun. Dan dari 1,5 tahun pemakaian itu ternyata apa yang saya rasa itu ada beberapa hal yang saya suka dan beberapa hal juga yang saya tidak suka terkait helm ini. Nah, apa aja hal-hal yang saya suka? Nah, ini yang saya suka dulu ya. Yang pertama, helm ini yang saya rasain adalah, ini paling nggak urut ya, random aja kita ya, tapi yang saya rasa pertama field of view ya. Jadi view-nya oke kalau saya bilang ya. Oke itu maksudnya ke samping oke, ke atas oke, ke bawah oke. Terutama ke bawah. Nah, ke bawah ini kenapa? Karena kan saya biasanya pakai, kalau naik motor pakai tas di pinggang gitu ya. Di pinggang, atau saya kadang selempangin gitu ya. Nah, kadang kan ya itu tadi naruh dompet gitu kan di tas itu, di handphone gitu ya. Nah, waktu saya ngambil atau karcis parkir terutama gitu ya. Begitu saya parkir, saya ngambil barang-barang yang saya perluin dari tas itu, kan saya harus nunduk tuh. Nah, begitu nunduk itu masih gampang dilihat tasnya, masih terlihat gitu ya. Jadi makanya field of view-nya saya rasa ini nggak ada masalah, masuk yang saya suka gitu ya. Oke, yang kedua, spare partnya termasuk mudah ya helm ini ya. Spare part itu baik visor gitu ya, busa gitu ya, itu termasuk gampang lah di pasaran, banyak gitu ya. Variatif juga ukurannya gitu ya, karena sedikit info aja bahwa helm ini awalnya saya beli ukuran XL karena waktu itu saya coba langsung di toko dan saya rasain XL, tapi ternyata begitu kurang lebih setahun pemakaian gitu ya, ternyata kempes gitu ya. Nah, begitu kempes, wah saya di situ ngerasa kayaknya bukan XL nih, harusnya L gitu ukurannya. Nah, saya carilah tuh pertama di online, oh banyak yang jual gitu ya. Hanya kebetulan ada salah satu toko yang dekat rumah juga, saya coba deh ngetes datang gitu ya, pengen tahu ada apa enggak. Ternyata di toko itu yang ukuran L itu nggak ada ya, tapi dia ada yang ukuran M tapi yang busa pipi ya. Nah, saya mikir wah kayaknya kalau ukuran M pengen nyoba juga ya, karena pipi doang ya, bukan di kepala. Karena kalau di kepala ini kan yang paling pengaruh kalau menurut saya ya, karena kalau sampai terlalu kecil di sini bisa bikin pusing, tapi kalau di pipi paling cuman ini doang ya, agak neken sedikit, tapi ya itu tadi seiring pemakaian nanti kan semakin longgar gitu ya. Akhirnya saya coba ganti busa yang ukuran M, ternyata enak gitu ya, pas gitu di pipi. Nah, kenapa saya akhirnya pas dan enak? Karena kan saya biasa pakai action cam nih. Nah, action cam itu kalau kemarin longgar itu begitu dipasang action cam karena berat di depan, turun deh helmnya gitu, jadi agak nutupin mata. Nah, begitu M, dia begitu dipasangin action cam, enak tuh, nggak goyang sama sekali, enak di pipi. Nah, gitu ya. Visor juga gampang nyarinya, saya lihat di online shop banyak banget visor, mau yang flat juga ada, mau yang standar juga ada gitu ya. Kemudian terkait sama visor juga, ini yang ketiga ya yang saya suka, ini gampang lepas pasangnya ya, terutama visor yang ini ya. Kalau visor yang ini kan dual visor ya, ada visor yang clear sama yang dark yang di dalam gitu ya, yang visor keduanya. Yang visor keduanya ini termasuk gampang kalau saya bilang, tapi agak tricky ya, karena dia sistemnya ngunci gitu ya. Jadi ini visor kalau dilepas tuh ada kayak cuman masuk gini aja, cuman dudukan begini aja. Nah, hanya kadang nyari tempat dudukannya nih yang kadang harus ngepas banget gitu, karena dia agak di dalam dan agak ketutupan. Saya pernah sekali ngelepas, gampang lepasnya, tapi waktu masangnya lagi yang agak lumayan effort gitu ya. Jadi akhirnya saya nggak terlalu setelah itu nggak pernah nyoba ngelepas pasang lagi. Kalau saya bersihin cuma saya lap-lap biasa aja gitu ya, yang kejangkau sama lap gitu ya. Nah, itu kemudian untuk visor yang ini, yang clear ini sangat mudah kalau menurut saya untuk dibersihkan, karena ya ini tadi ya, karena dipakai harian, gampang banget kotor, dan saya ngelepasnya enak, gampang banget. Ini istilahnya nggak perlu effort sama sekali lah kalau untuk ngelepas pasang visor ini ya, visor yang depan ini yang clear ini ya. Cuman ngelepas, ada kunci aja di samping sini ya, kalau mungkin kelihatannya ada kunci kecil di sini.
sorry, ini ada kunci kecil di sini ya. Nah, kunci ini tinggal digeser aja nih. Ini kuncinya, tinggal geser ke bawah, turunin dikit, lepas deh kanan kiri gitu ya. Nah, kemudian yang keempat nih yang saya suka ya. Visor darknya ini kalau menurut saya ini tipenya yang visor keduanya dark ya. Kalau nggak salah setahu saya itu ada 2 tipe. Biasanya kalau nggak ada dark ada smoke gitu ya. Ini yang dark gitu ya. Dia agak gelap memang. Nah ini memang kalau ridingnya terik enak gitu ya. Maksudnya jadi teduh gitu ya. Kemudian juga visor keduanya ini visor dark ini kalau kita tutup itu enak nggak bikin pusing. Karena saya pernah coba helm dulu, helm saya yang lama banget gitu ya. Jadi begitu visor darknya ditutup, kok jadi geliengan kepala gitu ya. Jadi entah cembung atau gimana itu jadi nggak enak gitu ya. Jadi visor ininya ditutup, depannya yang visor clearnya ditutup, visor yang darknya juga ditutup. Tapi begitu tutup kok jadi pusing gitu ya. Jadi kayak mata kayak minus apa gimana gitu, jadi aneh gitu ya. Nah, yang ini enggak, jadi enak ya kalau menurut saya. Kemudian yang berikutnya yang kelima gitu ya, yang saya suka. Ngelepas busanya ini gampang ya karena cuma ada kancing sama paling velcro ya kecil gitu ya, jadi nggak keselip-selip gitu karena ada busa-busa itu agak selain dikunci juga diselipin. Nah ya, kalau nyelip-nyelip itu kadang harus ngepas ya selipannya. Ini yang busa pipinya kemarin saya lepas pasang sendiri bisa gitu ternyata gitu ya, jadi lebih gampang. Hanya busa kepala saya belum coba lepas, tapi yang intinya dari busa pipi aja ini termasuk gampang dilepas gitu ya. Kemudian sistem penguncian ya, ini yang keberapa nih? Udah ke-6 ya. Nah ini ada sistem penguncian, ini sistemnya ini yang dibilang kalau nggak salah ini sistemnya sistem buckle ya, dia pakainya sistem buckle. Nah ini buckle ini gampang juga nguncinya gini. Nah ngelepas itu bukan model yang geser-geser tapi cuma model pencet doang. Nah ini gampang. Kadang saya juga kalau naruh helm di motor itu nggak cuma saya taruh aja di bangkunya, tapi kalau di teman-teman tahu ya, mungkin kalau kita di motor itu kan ada handle belakang pegangan gitu ya, kayak besi gitu ya di boncengan belakang. Nah itu kadang saya ini supaya helmnya nggak jatuh, bakalnya saya juga kunci di situ gitu ya. Nah jadi untuk nguncinya gampang, jadi mau ngelepas juga tinggal pencet ceklek gitu langsung lepas gitu. Jadi simple lah, cukup simple ya. Kemudian untuk dipasangin action cam, helm ini termasuk mudah kalau saya bilang ya, mudah. Paling challenge-nya cuman untuk nyari dudukan yang mountingnya aja. Karena saya pernah masang di depan di sini, mounting di depan sini, ini nggak bisa. Mungkin kalau teman-teman lihat nih dari bayangan ini juga, ini kita ada kayak garis nih ya. Nah ini karena memang di ujung depannya itu agak begini ya, agak sedikit bersudut gitu ya, jadi ini nggak bisa dipasangin di depan, jadi mau nggak mau harus di samping. Nah di samping juga sebenarnya kalau mounting kita waktu itu saya nyocokin dulu ya, jadi ada mountingnya, habis itu ada beberapa extensionnya gitu, sambungan-sambungan. Nah itu kalau dipasin ternyata ada bisa di sini ditaruh di sini, walaupun di atasnya kalau dilihat ini ada kayak semacam variasi gitu ya. Awalnya nih saya pikir wah ini kayaknya menghalangi, ternyata enggak sih, masih cukup sih di sini, dan ini kuat nih, udah setahun lebih nih nggak lepas-lepas nih di sini ya. Dan untuk masang kabel mic juga karena busanya gampang dilepas, jadi gampang juga kalau kita pakai adapter gitu, mic adapter untuk pasang ke mic-nya itu gampang ya. Nah kemudian mungkin udah yang ke-8 nih ya, untuk buka tutup visor yang kedua ya. Nah ini cuma ada tuas aja di belakang, cuma tinggal diturunin gitu ya, nanti kalau udah tinggal naikin. Ini gampang nih, dan istilahnya gampang di memori ya. Ini kadang tangan di sini gampang, kadang ada kan macam-macam tempatnya ya, ada yang di sini, ada yang agak di atas gitu ya. Nah ini termasuk kalau bagi saya pribadi ini termasuk gampang untuk dijangkau dan gampang untuk dibuka tutup gitu ya. Itu yang beberapa hal ya, mungkin kurang lebih 8 hal yang saya suka dari helm ini. Nah tapi ada juga yang saya kurang sreg dengan helm ini. Bukan berarti dia jelek ya, karena tiap orang pendapatnya bisa beda-beda ya. Sekali lagi ini murni pendapat pribadi saya. Pertama, helm ini setahu saya helm impor gitu ya, yang saya tahu. Kalau salah ya maaf, nanti boleh diinfo ya, helm ini apakah lokal atau impor, tolong ketik di kolom komentar ya. Tapi yang setahu saya ini helm impor, tapi di helm ini tidak
disiapkan di visornya ini ya untuk anti fog gitu ya. Nah jadi kalau istilahnya tidak anti fog ready lah gitu ya. Jadi kebanyakan helm lokal aja sekarang sudah banyak yang udah anti fog ready gitu ya, sudah dipasangin pushpin gitu ya. Malah ada yang udah bisa pakai anti fog dan udah pakai tear off gitu ya di helm-helm lokal. Nah di helm ini ternyata belum gitu ya. Padahal mungkin harganya sih harusnya udah bisa ya. Memang bisa sih kita ngebor lagi, hanya ya itu tadi ya, kalau mau ngebor lagi kayaknya PR banget gitu ya. Saya agak-agak gimana ya, males kali gitu ya. Yang ngakalin bisa sih pakai anti-fog yang model tempel gitu ya. Hanya kalau anti-fog model tempel itu juga ya itu tadi ya, saya baru nyoba yang harganya masih murah gitu ya Pak. Yang harga masih di bawah 50 ribuan, hanya kalau menurut saya itu kualitasnya enggak ini deh, agak kurang ya kalau menurut saya. Kurangnya itu selain dia memang begitu kalau kita lihat dari luar kayaknya clear bening gitu ya, hanya begitu kita pakai dan kita tutup nggak secerah kalau visor aslinya ini aja ya gitu ya. Itu agak sedikit buram gitu ya, walaupun memang buram itu kayak sebagian karena sebagian waktu awal-awal pakai gitu ya, semenit ya kurang lebih 5 menit pakai pertama kayak buram, tapi sudah jalan kayaknya mata sudah adaptasi jadinya clear gitu ya. Dan yang kedua ternyata nggak se-anti fog itu gitu ya, karena kita ada beberapa saat dimana kalau cuaca lagi agak sejuk juga kita masih agak ngembun juga dikit gitu ya, walaupun nggak separah kalau nggak pakai anti fog gitu. Itu yang pertama ya, jadi tidak anti fog ready gitu istilahnya. Kemudian yang kedua yang saya rasa gitu ya, yang saya kurang suka, ini kayaknya busanya agak terlalu cepat kempes deh, kurang awet ya. Karena apa ya, 1 tahun, tapi nggak tahu ya 1 tahun tuh wajar nggak sih untuk busa kempes gitu. Habis itu ya itu tadi ya, waktu pertama kali, jadi kalau beli ini mungkin harus perhatiin juga kalau kita ngerasa kok kayaknya sempit banget gitu, tapi ya mungkin harus dipertimbangkan juga. Kayak saya XL kayaknya udah pas nih, aja begitu dipakai ternyata harusnya L gitu ya, karena dia kempes gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, itu saya nggak tahu sekali lagi ya, apakah memang wajar 1 tahun pasti kempes atau gimana ya, saya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman ada yang boleh tahu, boleh deh komentar lagi ya di bawah. Misalkan wajar itu setahun mau juga ini, ya udah kalau gitu wajar berarti ya. Kemudian yang ketiga, nah ini kalau hujan nih agak sedikit ada PR begitu hujan, apalagi kalau deras ya, ternyata air itu masuk ke visor sisi dalam ya. Jadi ngerembes mungkin dari dalam sini itu ke dalam. Nah saya taunya gimana, jadi pernah sekali waktu hujan deras yang namanya nggak kelihatan gitu ya, saya coba lap gitu, begitu dilap ternyata ada butiran yang kayaknya kok nggak kelap, ternyata di sisi dalam gitu ya. Dan waktu dibuka juga visornya pas lihat ada jejak bekas air kering gitu di sisi bagian dalam. Jadi memang ternyata agak ngalir juga sedikit di sisi dalam visornya kalau hujannya deras banget gitu ya. Dan deres gitu ya, kalau hujannya rintik-rintik biasa sih gerimis gitu mungkin enggak. Kemudian yang keempat nih yang saya kurang suka itu untuk mengenai visor yang kedua. Nah visor kedua ini kalau menurut saya begitu itu masih ada celah-celah cahaya yang masuk ya. Celah cahaya yang masuk ini masih agak gede nih, jadi dia masih agak kurang nutup kalau menurut saya ya. Jadi ya harus diakalin sih, walaupun kita matanya kan udah deket gitu ya, tapi kadang cahaya tuh ini hanya saya ngakalin, kadang saya agak sedikit nunduk bawahnya ya, supaya nggak terlalu ini ya, celahnya itu agak sedikit ngecil sudutnya tuh. Kemudian yang kelima yang saya kurang suka, menurut saya helm ini agak kurang kedap suara ya, jadi nggak sekedap itu gitu ya. Jadi kedapnya itu ya istilah kalau kita ngomong pun orang di luar masih dengar, dan suara dari luar pun masih masuk juga gitu ya, dan agak lumayan masuknya. Nah yang berikutnya lagi yang keenam mengenai ventilasi, saya nggak ngerasa ada ventilasi di sisi atas nih. Di bawah memang ada, di dagu di sini ada ventilasi, dan memang agak nggak tahu ya, ini kok menurut saya agak seret bukanya ya. Tapi ventilasi ini pernah saya coba, saya buka dan saya bawanya agak kenceng, ini agak terasa masuk anginnya. Tapi yang di atas dilalah entah gimana, saya nggak ngerasa ada angin yang masuk gitu ya. Saya nggak tahu, saya belum pernah bongkar sampai dalam juga sih apakah ini ventilasinya beroperasi atau enggak di atas ini, karena nggak ada tuas juga di sini ya, nggak ada tuas-tuas open apa close gitu ventilasi gitu, walaupun di sisi belakang ini kayaknya ada lubang gitu ya, hanya saya sekali lagi nggak tahu. Oke.
Zeus tipe ini apakah benar ini ada ventilasinya atau tidak. Nah sekali lagi bagi teman-teman yang tahu mengenai ventilasi, khusus ventilasi bagian atas untuk helm Zeus ZS806 ini, boleh komentar di bawah ya. Oke, mungkin itu aja sih. Mungkin tadi ya kalau dilihat di ini ada 8 hal yang saya suka dan ada 6 hal yang saya kurang suka mengenai helm Zeus tipe ZS806 yang saya pakai ini. Oke, thank you for watching guys. Jangan lupa ya subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video-video kami. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.